Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, seperti biasa ya sebelum mulai pelajaran, silakan untuk membawa kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa silakan anak-anak berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Suaranya keras ya. Bersabar sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, jangan duduk dulu ya, kita akan ada speaking sebentar. Iya, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita tepuk semangat dulu biar kalian semua bisa fokus dan semangat untuk memulai pelajaran. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh duduk. Oke, Ibu izin cek hadiran ya. Ada siapa teman-teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, hadir semua sembilan anak kelas 3. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Sebelumnya ada yang tahu apa itu panca indera? Oke, masih mungkin ada yang belum tahu ya sebelumnya apa itu panca indera. Nah, jadi sebelum masuk ke materinya, di sini tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama untuk mengidentifikasi berbagai macam anggota panca indera, lalu menjelaskan cara merawat panca indera menggunakan bahasa kalian sendiri dan juga mengklasifikasi penggunaan bagian-bagian panca indera terhadap suatu fenomena atau peristiwa sederhana. Nah, sebelum Ibu mengenalkan kepada kalian apa itu pengertian dari panca indera, di sini Ibu mau tanya dulu. Kalian gimana sih bisa tahu kalau sebuah makanan itu rasanya ada yang manis, ada yang asin, ada yang asam? Itu kenapa ya kira-kira? Ya betul. Karena kita punya lidah. Emangnya lidah itu fungsinya apa sih? Buat makan, merasakan makanan. Ya benar ya, untuk ngerasain makanan, mencap rasa. Nah, lidah itu salah satu bagian dari panca indera. Berarti masih ada banyak lagi loh macam-macam panca indera. Panca indera ini ada yang bisa membantu kita untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mendengar. Ya, dan merasakan. Nah, jadi dari apa yang sudah kalian terima tadi itu ada yang udah kebayang belum sih apa sih pengertian dari panca indera ini? Oh ya, boleh Mutia. Panca indera itu bagian tubuh manusia untuk mengenali lingkungan. Iya, bener banget. Jadi pengertian dari panca indera itu adalah alat tubuh yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Ada 5 macam panca indera, apa aja? Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Ya, jadi catatan semua panca indera itu sangat penting karena setiap kelima panca indera itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Yuk kita kenalin sama-sama panca indera yang pertama, mata atau indera penglihatan. Kenapa sih disebut demikian? Karena fungsi mata adalah untuk melihat. Ya, contohnya nih di sekitaran ruangan kelas ini apa aja sih yang kalian lihat? Misalnya ada Melihat teman, Bu. Ya, melihat teman. Misalnya tuh ada buku di atas meja, ada pena, lalu ada papan tulis di depan, dan dengan mata itu kalian bisa mengidentifikasi warna-warna dan bentuk benda. Nah, kalian semuanya pada punya pensil warna tidak di rumah? Oke, dengan melihat kalian bisa tahu kan mana yang warna merah, mana yang warna biru, dan bentuk-bentuk dari setiap benda. Lalu selanjutnya ada
telinga, yaitu indera pendengaran yang fungsinya yang pasti untuk Mendengar. ya contoh suaranya untuk mendengarkan musik. Siapa yang suka mendengarkan musik? Ayo. Musik apa? Ini cita-cita di dinding, Bu. Iya, jadi kita bisa dengerin musik yang kita sukai, lalu juga kita bisa mendengar suara burung misalnya, ataupun suara ibu yang sedang berbicara di depan. Selanjutnya ada panca indera hidung atau indera penciuman yang gunanya untuk mencium bau. Ya contohnya ada kalian bisa dengar mencium bau makanan, lalu juga mencium bau parfum misalnya. Tapi selain bau-bau yang enak ini ada juga bau yang tidak sedap. Apa tuh? Ya Sampah. ya betul, sampah, baunya tidak sedap. Lalu selanjutnya ada lidah atau indera pengecap yang gunanya untuk mengecap rasa. Jadi ada macam-macam rasa, ada manis, asin, asam, dan pahit. Siapa yang sudah pernah merasakan semua rasa di sini? Saya. Oke, siapa yang pernah nyobain rasa pahit? Makan apa tuh kalian? Oke. Iya, ada obat, kopi, dan sebagainya. Oke, dan terakhir ada kulit atau indera peraba yang gunanya untuk meraba. Contoh yang diraba itu misalnya bisa berupa suhu atau tekstur suatu benda. Misalnya kalau kalian berdiri di dekat benda yang panas atau misalnya api unggun tuh, kalau kalian mendekat dengan tangan kalian di sini pasti tangan kalian akan merasa panas atau hangat. Begitu juga kalau kalian menyentuh sebongkah es di dalam tangan kalian pasti dingin kan? Tapi tidak hanya di tangan, di bagian tubuh lain seperti lengan, kaki ataupun wajah karena tubuh kita itu dilapis dengan kulit. Tapi selain itu kita juga bisa merasakan suatu tekstur suatu benda gitu ya dengan menggenggam suatu benda, misalnya pasir gitu. Kalau kalian megang pasir dengan tangan kalian pasti kalian akan merasa kasar kan ya. Kalau kapas itu akan halus, kalau slime itu biasanya lembek, kenyal gitu ya. Nah itu tadi 5 macam panca indera dan fungsinya masing-masing. Sampai sini ada yang udah paham semua belum? Semua? Oke, kalau gitu kita akan main game selanjutnya. Yeay. Nah di sini ada quiz workful, gampang kok soalnya tentang panca indera yang tadi udah kalian pelajarin dan fungsinya. Sini ibu pilih satu ya, siapa yang cepat menunjuk dari hitungan ketiga akan maju ke depan, oke? 1, 2, 3. Oke, boleh Hawa maju ke depan. Nah, di sini ada macam-macam panca indera yang tadi udah ibu jelasin dan juga fungsinya masing-masing. Nah, Hawa tinggal mencocokkan saja panca indera dengan fungsinya, oke? Mulai dari gambar pertama. Tiga. Rasakan diam ya. Bu. Yang nomor 3. Oke. Mata untuk melihat warna dan bentuk. Oke. Hidung untuk mencium bau. Mendengar. Mencium bau. Jangan diam ya anak-anak. Hidung untuk Mencium bau. Aku pengen maju. Telinga untuk mendengar suara. rasakan sentuhan. Mulut untuk merasakan sentuhan. Oke, itu dulu. Yang lain benar nggak kira-kira jawabannya seperti ini? Benar. Kita cek bareng-bareng dulu ya. Apakah Iya, benar? Ibu. Wah. Semuanya. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk, Kak. Kalian udah pada paham semua dong ya terkait materi panca indera tadi. Nah, ini ada materi terakhir yaitu cara merawat panca indera. Nah, gimana sih cara supaya panca indera kita itu bisa selalu terjaga? Gampang kok, kita hanya perlu menjaga kebersihan tubuh, misalnya dengan cuci tangan, jangan masukkan benda ke telinga, sembarang benda maksudnya. Ataupun kalau kalian membersihkan telinga itu jangan terlalu dalam ya, biasanya bahaya banget. Selanjutnya juga bisa dengan menjaga pola makanan yang sehat gitu ya. Intinya kalian harus menjaga kebersihan tubuh agar semua panca indera itu bisa terjaga dengan baik. Oke, sepertinya itu untuk materi panca indera yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, ayo bereksplorasi. Jadi di sini Ibu ada penugasan untuk kalian.
Oke, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Yang pertama, kalian Ibu minta untuk bereksplorasi di ruangan kelas ini aja. Nah, di sini Ibu sudah siapkan nih instruksinya. Ada berbagai macam panca indera yang tadi sudah kalian pelajari. Nah, kalian tugasnya adalah untuk menelusuri nih setiap bagian-bagian kelas ini untuk mencari apa saja sih yang kalian lihat, tulis saja bendanya, lalu apa saja yang kalian cium, kalian dengar, dan bisa kalian raba di sekitar kelas ini. Selanjutnya barulah kalian mengerjakan topik diskusi yang kedua, yaitu untuk menuliskan fungsi-fungsi dan juga cara merawatnya. Setiap panca indera yang tadi udah dijelasin ya, sudah paham semuanya? Nah, kalau gitu Ibu bagiin dulu ya LKPD-nya. Oke. Nah, silakan kalian untuk langsung kumpul ya sama kelompoknya masing-masing. Kalian bisa mulai bereksplorasi. Waktunya 5 menit, oke? Cukup kan? Cukup. Oke. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya Ibu ya. Oke, Bu, ini apa Bu jawabannya Bu? Nah, tadi kan sudah dijelasin dari Ibu Frida apa ya tadi? Mengajak rasa. Betul banget. Oke Bu, makasih Bu. Ini ada kesulitan. Iya, benar banget. Oke, anak-anak waktunya sudah selesai. Udah selesai semua kan? Sudah. Oke, kalau gitu kita saksikan ya hasil dari diskusi kalian. Di sini Ibu minta perwakilan satu kelompok aja untuk maju ke depan. Tunjuk tangan yang paling cepat ya. Oh, ya udah boleh Ratna, perwakilan kelompok. Mengenal panca indera, yang apa saja yang kamu temukan pada pengamatan. Pada mata saya di sini melihat ada papan tulis, ada pena, ada teman-teman. Dan untuk ceritakan hal yang kamu temui ke dalam sebuah kalimat. Kami melihat ibu guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Kemudian untuk hidung, dari hidung itu bisa mencium bau buku, bau tinta, bau aroma dari AC dan pendingin ruangan. Terus kemudian kami mencium aroma buku dan tinta saat menulis. Kemudian untuk mendengar, anggota panca inderanya itu ada telinga. Kami mendengar suara langkah kaki, suara orang mengobrol, dan ceritakan hal yang kamu temui ke dalam sebuah kalimat. Kami mendengar suara langkah kaki dari lorong. Kemudian ada permukaan, kemudian ada ini, ada panca indera kulit. Nah, untuk kulit itu kita bisa meraba meja. Mejanya itu tadi terasa halus. Nah, untuk kalimatnya kami merasakan permukaan meja yang halus. Oke, sudah itu saja Bu. Oke, terima kasih. Gimana kelompok yang lain kira-kira jawabannya benar apa enggak? Benar. Sama semua enggak jawabannya? Sama. Oke, kalau gitu LKPD-nya Ibu kumpul dulu Ini Bu, ya. sudah. Terima kasih. Oke, gimana anak-anak pelajaran hari ini? Seru apa enggak? Seru. Bagaimana yang paling seru? Tadi main Game ya, karena main word wall. Oke, tadi tuh emang kita pelajarin apa aja sih? Fungsi panca indera. Ada berapa aja? 5. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Oke, itu tadi untuk macam-macam panca indera yang mana juga membantu kita belajar tentang aktivitas setiap hari, makanya harus kita jaga dan rawat dengan baik. Oke. Nah, sepertinya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan karena waktunya juga sudah mau habis ya. Oke, bisa siapkan anak-anak untuk pulang. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai.
Oke, sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian pada siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi